Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi sobat-sobat semua. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never Seperti biasa, masih bersama dengan Kakak Yusuf dalam channel Binormal Not Psycho. Binormal Not Psycho ini adalah channel yang berkaitan dengan ilmu psikologi. Bagi yang belum subscribe dan like, boleh tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Oke guys, cerita kali ini Kakak Yusuf akan menceritakan kisah rakyat yang berkaitan mengenai ikan. Dan video yang akan kalian tonton adalah video mengenai ikan-ikan mahal yang tengah banjir di Aceh. Kegiatan kali ini dimulai dengan bicycle di sore hari bersama sepeda Pinky. Kalian bisa lihat betapa berdebunya sepeda Wimcycle Pinky ini. Semenjak Kakak Yusuf menjadi YouTuber, Kakak Yusuf sudah tidak sempat lagi goes-goes seperti biasa. Nah, seperti yang kalian lihat di video, ada 3 benda yang diperlukan ketika goes, yaitu masker, kemudian tas silang untuk letak HP, dan topi agar muka tidak hitam terkena panas. Oke guys, kita mulai saja untuk mendengar cerita rakyat yang berkaitan dengan ikan. Cerita rakyat ini termasuk juga cerita yang berasal dari suatu daerah dan budaya yang ada di Indonesia. Cerita rakyat ini menjadi ciri khas atau identitas suatu budaya tersebut. Baik sobat-sobat semuanya, mari saja kita mulai. Kisah 3 ikan mas. 3 ekor ikan mas yang saling bersahabat, tinggal di sebuah danau besar. Mereka selalu bersama-sama, mulai dari bermain sampai mencari makan. Ketiga ikan mas itu mempunyai sifat yang sangat berbeda. Ikan mas yang pertama sangat cerdas. Ia selalu menggunakan otaknya untuk berpikir. Ikan mas kedua hanya menggunakan otaknya jika sedang ada masalah. Sedangkan ikan mas ketiga tak pernah mau menggunakan otaknya untuk berpikir. Pagi ini 3 ikan mas itu bersama-sama mencari makanan di tepian danau. Di sana ada banyak serangga makanan kesukaan mereka. Tiba-tiba datang 2 anak laki-laki yang hendak bermain di tepi danau. Mereka pun melihat ketiga ikan mas itu. Wah, ada ikan mas. Sepertinya akan lezat jika menjadi lauk, seru salah satu anak. Benar, ayo kita ambil jaring untuk menangkap ikan-ikan itu, sahut anak yang lain. Kedua anak laki-laki itu pun berlari pulang. Mereka mengambil jaring untuk menangkap ikan. Sementara itu ketiga ikan mas mulai panik. Mereka bingung harus melakukan apa. Ikan mas pertama yang biasa berpikir langsung berenang menjauhi tepian danau. Ia kembali ke tengah danau. Sekarang tinggal 2 ekor ikan mas yang masih di tepian danau. Tak selang berapa lama kedua anak laki-laki itu kembali. Salah seorang anak laki-laki terlihat membawa jaring di tangannya. Ia sudah bersiap menangkap ikan mas. Loh, kok ikan masnya hanya tinggal 2? Bukannya tadi ada 3, ucap salah satu anak laki-laki. Dia heran karena ikan masnya hanya tinggal 2. Namun anak laki-laki lain tidak peduli. Toh masih ada 2 ikan mas yang bisa mereka tangkap. Ikan kedua yang hanya mau berpikir ketika saat ada masalah langsung berpura-pura mati. Ia berpikir jika berpura-pura mati pasti kedua anak itu tidak akan menangkapnya. Benar saja, ikan mas kedua tidak dijaring oleh kedua anak laki-laki itu. Sementara ikan mas ketiga yang selalu malas berpikir dan ia sekarang berusaha semakin bingung dan panik. Dia mencoba berenang menjauh namun terlambat, jaring terlebih dahulu menangkap tubuhnya. Kedua anak laki-laki itu pun berlari pulang dengan membawa ikan mas ketiga. Mereka sangat senang karena mendapat ikan mas sebagai lauk makan mereka. Sedangkan ikan mas pertama dan ikan mas kedua berhasil selamat. Karena mereka mau berpikir dan berusaha. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita dongeng untuk anak ini adalah
Gunakanlah akal pikiran kita untuk memecahkan berbagai masalah yang kita hadapi. Biasakanlah untuk itu agar saat menghadapi masalah besar kita dengan mudah melewatinya. Dan ingat untuk selalu berusaha terbaik dan berdoa. Cerita yang kedua mengenai ikan mas dan pemuda. Dahulu kala, di sebuah desa terpencil tinggallah seorang pemuda dengan hidup yang berkecukupan. Hidupnya sangatlah sederhana. Pada suatu hari, pemuda itu memancing ikan di danau. Danau yang sebenarnya hanya sedikit ikannya. Namun karena untuk makan sendiri memancing ikan yang sedikit sangatlah cukup untuk sehari-harinya. Hari yang terang membuat pemuda itu terlihat bosan mencari ikan. Namun suatu ketika pemuda itu melihat ikan yang melahap umpannya. Namun dia merasa ada yang berbeda dengan ikan yang ia tangkap. Ikan itu berbeda dari ikan-ikan yang pernah ia bawa ke rumahnya. Ikan yang biasa langsung ia masak. Berbeda dengan ikan yang kali ini dia tangkap. Ikan itu pun langsung disimpan di sebuah tempat yang diisi air. Pemuda itu melihat ikan itu dengan kagum. Aku akan memelihara ikan ini dengan baik, ucapnya sembari melihat ke ikan itu. Kini ikan yang ditangkapnya menjadi teman hidup. Setiap hari pemuda itu berbicara dengan ikan yang dipeliharanya, namun suatu hari, saat pemuda itu tertidur, ikan itu berubah menjadi seorang putri yang sangat cantik. Putri itu memakai gaun yang sangat indah. Pemuda yang sedang terlelap tidur tiba-tiba terbangun dan kaget melihat seorang putri yang sangat cantik ada di rumahnya. Pemuda itu juga ketakutan karena kehadiran sang putri yang tiba-tiba. "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Pemuda itu dengan kaget. "Jangan takut, aku adalah ikan yang kamu rawat selama ini," jawab sang putri. "Jadi kamu adalah siluman ikan?" "Aku adalah ikan mas." Sang putri melihat pemuda itu sangat ketakutan karena kehadirannya. Sang putri pun berusaha untuk menjadikan pemuda itu tidak ketakutan lagi dengan selalu berlaku baik dan tersenyum kepada sang pemuda itu. Setiap hari sang putri menyambut dan menyiapkan makanan untuk sang pemuda itu. Segala keperluan sang pemuda itu dipenuhi dengan baik oleh sang putri. Hingga akhirnya sang pemuda itu mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada sang putri. Pemuda itu merasa nyaman dengan kehadiran putri yang cantik dan sangat baik. Sampai akhirnya sang pemuda menyatakan perasaannya pada sang putri. "Sudah lumayan lama kita hidup bersama," kata pemuda. Putri hanya mendengarkan apa yang dikatakan pemuda itu. Pemuda itu merasa bahwa perasaannya sudah cukup untuk melamar putri menjadi seorang istri. Dan sang putri pun hanya mengajukan satu permintaan untuk sang pemuda itu. "Aku menerima lamaran kamu dengan satu permintaan. Jangan pernah beritahu siapapun dan kamu pun tidak boleh membahas apapun tentang latar belakangku yang seorang ikan mas. Jika kamu setuju, kita akan segera menikah." Pemuda itu dan sang putri pun menikah dan memiliki satu anak yang dinamai Mika. Mika lahir dengan pribadi yang sangat nakal dan tidak berbakti kepada orang tua. Terkadang sang pemuda kesal dengan sikap anaknya yang begitu nakal. Sampai akhirnya pemuda itu memarahi Mika. "Kamu ini jadi anak bandel sekali. Dasar anak ikan." Karena saking kesalnya, pemuda itu mengungkit latar belakang sang putri yang sebenarnya sejak awal sudah ada perjanjian di antara mereka untuk tidak membahas tentang latar belakang sang putri. Karena sebuah perjanjian telah dilanggar, sang pemuda harus menerima resiko dari pelanggaran itu. Meski sedih, sang putri harus menerima kenyataan bahwa ia harus berpisah dengan suaminya, yaitu pemuda itu karena kesalahan suaminya. Akhirnya sang putri meninggalkan pemuda itu membawa anaknya dan berpisah untuk selamanya. Meskipun pemuda itu menyesal, namun semua itu tidak bisa terulang. Kesalahan adalah sebuah kesalahan. Demikianlah cerita dongeng ikan mas yang bisa kita pahami.
bahwa sebuah perjanjian bukanlah untuk dilanggar, namun untuk ditepati. Semoga kita bisa memetik hikmah dari cerita itu ya guys. Cerita kedua adalah mengenai nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya, jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalannya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan. Seperti salah satunya bak cucian mereka yang sudah lapuk dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya, kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib. Dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan. Mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah. Ia ingin meminta lebih. Akhirnya, nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Pesan moral dari dongeng legenda hewan ikan mas pengabul permintaan ini adalah kita hendaknya jangan serakah, dan tidak melupakan masa lalu. Demikianlah cerita rakyat yang mungkin kalian juga sudah pernah mendengarnya. Dari cerita atau kisah di masa lampau itu meski hanya sebuah cerita fiktif kita bisa mengambil hikmah atau pesan moral di dalamnya. Oke guys, kita kembali pada video yang sekarang ini.
di mana kegiatan di dalam video kali ini adalah Kakak Yusuf pergi ke pasar besar yang baru saja selesai dibangun. Nama pasar besar itu adalah Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Banda Aceh. Letak Pasar Lamdingin ini terletak di daerah Syekh Kuala, Banda Aceh. Pasar ini memang dekat sekali dengan makam Syekh Kuala dan juga dekat dengan laut. Sebab itu berbagai macam jenis ikan kita bisa menjumpai di pasar ini. Selain ikan-ikan yang dijual di sana semuanya segar, harganya juga terbilang bersahabat karena kita bisa menawar harga ikan tersebut. Kalau kalian ingin mendapatkan banyak pilihan maka datanglah di pagi hari. Kalau di pagi hari pasar ikan ini akan penuh dengan berbagai macam ikan. Selain ikan, kita juga akan menjumpai pasar ayam dan juga pasar daging. Semuanya segar-segar guys. Di video yang akan datang Kakak Yusuf akan membagikan penampakan pasar ayam dan daging segarnya ya guys. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan pasar tradisional yang baru ada di Banda Aceh ini, jangan lupa ikuti terus channel YouTube Binormal Not Psycho ini ya. Pasar sayur juga ada di dalam Pasar Al-Mahirah ini. Berbagai macam jenis sayur kita juga bisa menjumpai di dalam pasar ini. Sungguh menyenangkan berbelanja di Pasar Al-Mahirah ini. Tidak perlu pergi ke tempat yang terpisah-pisah, kita bisa mendapatkan semua barang untuk masakan di dalam satu tempat. Ayo sobat-sobat yang ada di Banda Aceh, mari kita berbelanja di Pasar Al-Mahirah ini. Mari kita dukung para penjual yang ada di pasar besar ini. Dengan kita berbelanja di pasar tradisional maka kita akan membantu pertumbuhan ekonomi rakyat. Al-Mahirah sendiri memiliki arti gemilang. Sebelum ini rakyat Aceh selalu berbelanja di Penayong. Nah, kebijakan pemindahan ini sebagai upaya untuk mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Alasannya mengingat pasar Penayong memiliki ruang yang sangat terbatas bagi pedagang dan pengunjung, serta memicu kemacetan lalu lintas. Pasar Al-Mahirah sendiri memiliki luas 2 hektar dengan total bangunan mencapai 5.934 meter persegi. Dan jumlah pedagang yang tercatat lebih dari 900 orang. Tak kurang ada 91 kios dan 452 lapak jualan yang tersedia di dalamnya. 6 bangunan utama diperuntukkan bagi pasar daging, pasar sayur, pasar unggas, pasar rempah-rempah bumbu, serta pasar ikan. Sesuai dengan program Kota Banda Aceh Gemilang, ini menjadi langkah penataan ulang lokasi pasar yang bertujuan agar dapat menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi, terutama menyangkut masalah penataan kota, keindahan, dan lingkungan yang terkesan semraut. Langkah ini juga sebagai salah satu upaya menjadikan Banda Aceh sebagai kota tanpa kumuh atau kotaku. Dalam rencana tata ruang wilayah Kota Banda Aceh, tertera bahwa Pasar Penayong masuk dalam kawasan perdagangan, jasa dan wisata kuliner. Bangunan Pasar Penayong yang kini telah dirobohkan nantinya akan menjadi kawasan wisata kuliner Penayong. Pemindahan ini tentu akan menjadi sejarah baru dalam perkembangan ekonomi di Kota Banda Aceh. Upaya ini diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat perekonomian rakyat menjadi penyangga perekonomian nasional. Bagi para turis atau pelancong yang berasal dari luar Banda Aceh dan kalian penasaran dengan berbagai macam jenis ikan, sayur, daging, ayam dan rempah-rempah, kalian juga bisa datang mengunjungi pasar besar Al-Mahirah ini. Jika kalian ingin dipandu oleh Kakak Yusuf, kalian juga bisa menghubungi Kakak Yusuf ya guys. Sebagai tanda persahabatan dan juga memperkenalkan betapa indahnya Banda Aceh, Kakak Yusuf dengan senang hati membawa kalian untuk melihat pasar Al-Mahirah ini. Pemko Banda Aceh terus berupaya untuk menciptakan kota Banda Aceh sebagai Smart City.
Dalam hal ini Pemko berencana untuk membangun fasilitas akses internet secara nirkabel atau Wi-Fi hotspot di Pasar Al-Mahirah Lamdingin ini. Semoga dengan rancangan tersebut maka Pasar Al-Mahirah dapat membantu perekonomian rakyat menjadi semakin lebih maju dan canggih. Amin ya rabbal alamin.